Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini Miss Vina akan kembali lagi mengulas tentang bagaimana teknik yang baik dalam menuangkan ide dan inovasi kita pada bagian latar belakang. Dan Miss Vina juga akan memberikan triknya bagaimana cara menuangkan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah kita ajukan. Di sini Miss Vina memberikan contoh, salah satu contoh ya, mahasiswa yang pernah Miss Vina waktu itu bimbing. Ini karya tulisnya di bidang lingkungan, diajukan untuk mengikuti lomba esai nasional ya di Jatim UKPI. Untuk judulnya, karena ini posisinya sudah selesai dibuat, judul yang ditawarkan yaitu Kokodol atau Koko Fiber Doll. Koko ini adalah kelapa, fiber itu seratnya, jadi Koko Fiber itu adalah serat kelapa. Doll berarti artinya apa? Doll adalah boneka ya. Kemudian Koko Fiber Doll ini atau boneka yang dibuat dari serat kelapa dikhususkan untuk terapi relaksasi ramah lingkungan bagi penderita disminor. Ya, kenapa ramah lingkungan? Karena yang dipakai adalah serat dari buah kelapa ya, yang dibuat sebagai sebuah boneka untuk terapi relaksasi pada penderita disminor. Nah, kita lanjutkan membaca latar belakangnya. Jadi pada latar belakang di sini dijelaskan bahwa kelapa itu ya, secara umum ya, kelapa itu merupakan tumbuhan yang hidup di iklim tropis di Indonesia. Nah, di paragraf yang pertama ini menyatakan bahwa Indonesia sendiri itu kaya akan buah kelapa. Bahkan luas perkebunan kelapa di Indonesia itu memiliki luas sampai 3.700 juta hektar ya, yang potensi produksinya itu sampai 15 miliar butir per tahun. Jadi di sini potensi dari ketersediaan serat kelapa di Indonesia sangat besar sekali. Dan ini jangan lupa ya, ketika kita memberikan data, tulis siapa nama pengarang dari buku yang sudah dirujuk tersebut dan tahun berapa buku tersebut dibuat. Itu yang paling penting. Dan data-data seperti ini, hasil-hasil produksi dari buah kelapa itu harus dituliskan juga ya. Dan ini masih kurang ya sebenarnya. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, misalkan kita dapat datanya itu tahun 2021 ya ditulis 2021 seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengolahan hasil buah kelapa ini memiliki peluang yang cukup besar ya. Biasanya kan yang diolah adalah daging buahnya ya. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah limbahnya. Salah satu limbahnya itu adalah dari serat kelapanya. Nah, kalau di Madura sendiri, jadi sekarang di paragraf selanjutnya ini dijelaskan bagaimana potensi buah kelapa di kota yang ditinggali. Jadi misalkan kalian di Jombang ya, jelaskan bagaimana posisi atau jumlah buah kelapa atau peluang buah kelapa di kota Jombang. Karena di sini di Madura, maka yang dibahas di sini adalah di Madura, tepatnya di Kota Bangkalan. Ya, di sini di Bangkalan ternyata banyak sekali masyarakat yang masih membuang limbah kelapa sembarangan. Ya, makanya ini perlu ikut tangan kita, ya, campur tangan kita bagaimana limbah tersebut itu bisa tertangani. Nah, ini akibatnya merusak pemandangan daerah
kota, menimbulkan bau tidak sedap. Ya, apalagi kalau dibuang di sungai menyebabkan perubahan warna pada air sehingga menjadi kecoklatan. Dan bisa juga terjadi pendangkalan sungai yang bisa mengakibatkan banjir. Ternyata bahaya sekali ya kalau ya kalau buah kelapa atau limbah buah kelapa ini dibuang sembarangan. Nah, kemudian dijelaskan lagi di mana titiknya. Titiknya yang berbahaya itu di mana? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis bahwa ya, penumpukan dari limbah buah kelapa itu terjadi di Jalan Raya Ketengan, Kecamatan Burneh. Nah, di sini dijelaskan bahwa sabut kelapa ini merupakan bagian yang cukup besar, jadi potensinya tuh sangat banyak, tapi terbuang sia-sia. Ya, jadi setiap butir buah kelapa itu mengandung sabutnya itu 75%. Ya, dari satu buah kelapa 75% tuh ternyata sabut. Jadi ini peluangnya sangat besar sekali sabut kelapa atau limbah sabut kelapa ini dibuat menjadi sesuatu yang lebih berguna. Nah, itu dijelaskan pada paragraf selanjutnya. Kita baca lagi di bawahnya ya. Jadi di sini pemanfaatan cocoa fiber ini atau sabut kelapa ini bisa dijadikan bermacam produk. Salah satunya adalah bisa dibuat boneka. Ya, misalkan di sini dibuatnya boneka leher yang juga akan diberikan aromaterapi. Jadi bonekanya selain boneka yang lembut, tapi boneka tersebut diisi atau ditambahkan dengan aromaterapi. Nah, tadi sudah dijelaskan ya tentang kelapanya, bahwa kelapa itu adalah salah satu penghasil limbah terbesar, dan limbahnya itu salah satunya adalah sabut kelapa yang potensinya di Bangkalan sendiri itu amat sangat besar ya. Kemudian dilanjutkan pada paragraf berikutnya tentang kira-kira boneka sabut kelapa ini mau digunakan untuk tujuan apa. Nah, itu dijelaskan pada paragraf berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ternyata di masa remaja, terutama untuk remaja-remaja perempuan itu biasanya mengalami menstruasi. Dan menstruasi ini biasanya mulai dialami oleh wanita atau remaja wanita pada usia 10 tahun. Dan pada saat menstruasi tidak jarang terjadi nyeri haid atau istilah medisnya itu dinamakan disminor. Kemudian kita lanjut lagi ke paragraf berikutnya. Nah, disminor di sini di dunia sangatlah besar. Jadi rata-rata 50% perempuan setiap negara mengalami disminor. Walaupun tidak berbahaya, namun disminor ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan jadi disminor ini perlu ditambahkan suatu terapi ya, karena hampir 50% dari wanita yang mengalami disminor ini yang pada saat mengalami menstruasi itu juga disertai dengan disminor. Disminor itu apa? Dijelaskan lagi secara singkat saja, bahwa keluhan disminor itu merupakan keluhan yang sering dialami perempuan berupa rasa nyeri yang disebabkan oleh kontraksi dari otot perut secara terus-menerus saat mengeluarkan darah ya. Itu di sini dijelaskan disminor secara singkat saja, enggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tahu bahwa peluang dari sabut kelapa sangat besar. Dan juga yang kedua, bahayanya dari penyakit disminor. Ya, bahaya dari penyakit disminor itu mengancam ya banyak wanita, di mana setiap mens terjadi rasa nyeri dan lain sebagainya. Nah, 2 poin penting ini itu yang diungkapkan di bagian latar belakang di atas ya. Nah, ini yang paling penting adalah paragraf yang harus ada pada sebuah latar belakang di paling akhir. Ini adalah paragraf eksekusi dari judul yang ingin kita angkat
pada karya tulisnya. Coba perhatikan ya bahasanya ya. Jadi pada sebagian kaum remaja, disminor merupakan siksaan tersendiri yang dialami setiap bulannya sehingga harus dicarikan solusi. Jadi bahasanya seperti itu ya. Apa keluhannya? Keluhannya itu apa? Kemudian ditambahkan sehingga harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Manajemen non-farmakologis lebih aman digunakan. Jadi manajemen non-farmakologis itu maksudnya bukan obat dalam, jadi pemberian terapi dari luar ya. Digunakan karena tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obatan. Oleh karena itu, nah di kalimat terakhir ya harus ada kata-kata ini. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif membuat cara non-farmakologis untuk meredakan disminor, yaitu dengan memberikan terapi relaksasi menggunakan kokodol berbahan dasar serat kelapa. Jadi apa di sini yang penting? Jadi pada paragraf terakhir kalimat terakhir gunakan kata-kata ini. Oleh karena itu, peneliti ini kami dihapus ya. Oleh karena itu, peneliti berinisiatif membuat caranya apa? Treatmentnya apa? Nah, treatmentnya di sini itu adalah cara non-farmakologis. Untuk apa? Untuk meredakan disminor. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan lagi, treatment khususnya apa? Treatment khususnya yaitu memberikan terapi relaksasi menggunakan kokodol ya, berbahan dasarnya dari serat kelapa. Bahan dasarnya apa? Itu yang penting. Jadi hari ini silakan kalian tambahkan lagi yang belum ada kalimat penutup pada latar belakang seperti ini, ditambahkan. Artinya apa? Artinya kalian jangan memberikan step-step yang ingin kalian tampilkan di bagian pembahasan. Ya, cukup memberikan treatment apa, ya, cara apa, secara umum dulu. Ya, misalkan di sini memberikan terapi relaksasi menggunakan kokodol. Jadi itu yang dijelaskan. Seperti apa terapinya itu nanti diungkapkan di bagian pembahasan atau di bagian metode. Seperti itu ya. Jangan dijelaskan terlebih dahulu di bagian latar belakang. Yang Miss Vina tahu dari hasil membaca latar belakang kalian kemarin itu rata-rata kalian sudah menunjukkan cara yang ingin disampaikan pada bagian pembahasan. Jangan dulu. Jadi pada bagian ini cukup treatmentnya tuh apa gitu. Dan kita lanjutkan lagi ke bagian rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini sebenarnya gampang saja. Kita membuat pertanyaan yang berdasarkan dari latar belakang masalah. Contohnya seperti ini. Berdasarkan masalah yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan penelitian ini adalah yang pertama, gunakan kata bagaimana. Kalau di rumusan masalah, jangan biasakan menggunakan kata-kata siapa, ya, di mana, kapan. Itu tidak dianjurkan, ya. Tapi yang lebih sering dipakai itu adalah kata bagaimana. Nah, di sini ditanyakan bagaimana perbedaan pengaruh terapi relaksasi menggunakan kokodol terhadap penurunan rasa nyeri pada penderita disminor. Jadi bagaimana pengaruh, ini perbedaan enggak usah ya. Bagaimana pengaruh, rumusnya apa ya? Untuk rumusan masalah bagaimana, kemudian ditambah dengan treatment apa yang diberikan. Ini treatmentnya kan terapi relaksasi menggunakan kokodol. Terhadap apa? Terhadap efeknya tuh, efeknya pada efek apa? Efeknya terhadap rasa nyeri pada penderita disminor. Jadi yang penting untuk rumusan masalah adalah ini. Bagaimana
treatment dan efek ya. BTE. Bagaimana treatment dan efek itu yang harus ada pada sebuah rumusan masalah. BTE ya, bagaimana treatment dan efek. Bagaimana pengaruh dari kokodol terhadap penurunan rasa nyeri? Nah, itu juga bisa ya. Jadi itu cara bagaimana merumuskan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah kalian ajukan. Silakan hari ini kalian tambahkan. Kemarin sudah membuat latar belakangnya yang mau ditambahkan, mau direvisi silakan direvisi, atau mau ditambahkan monggo ditambahkan terlebih dahulu. Dan yang sudah siap untuk dibuatkan rumusan masalah, silakan kalian buat rumusan masalahnya ya, berdasarkan rumus tadi BTE ya. Baik, Miss Vina tunggu hari ini bagaimana kalian menyampaikan sampai dengan bagian rumusan masalah. Untuk pertanyaan silakan kalian bisa japri atau wapri ke nomor WA-nya Miss Vina. Terima kasih untuk perhatian dan sekian penjelasan Miss Vina. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.